PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Apakah kau sudah tahu kalau Anjani tidak berada lagi di Gunung Lau? Sama sekali tidak. Berarti kepindahan Anjani dari Gunung Lau ke Bukit Lejar tanpa kau ketahui, bukan? Bukit Lejar? Ya. Anjani bersama semua murid-murid perguruan anggrek Jingga sudah pindah ke Bukit Lejar. Semuanya? Ya, tanpa kecuali. Apa maksudnya mereka meninggalkan Gunung Lau? Aku kira erat kaitannya dengan lenyapnya Lasmini. Anjani mau menutupi riwayat ibunya? Maksudmu? Ya. Anjani ingin membuka lembaran sejarah baru dengan menghilangkan kesan ibunya sama sekali. Kenangan masa hidup Lasmini akan dihapusnya sama sekali. Mungkin kehidupan ibunya yang penuh dengan kejutan itu banyak meninggalkan kenangan pahit bagi diri Anjani, sehingga dia perlu meninggalkan Gunung Lau. Selesailah sudah riwayat Gunung Lau. Lenyaplah pula kisah Lasmini, seorang wanita yang penuh dengan petualangan yang mengharu biru. Dan nampaknya sekarang Anjani, anaknya tak hendak menyandang nama Lasmini di atas pundaknya, yang selama ini membayangi separuh dari perjalanan hidupnya. Iya. Lantas, mengapa Bukit Lejar yang menjadi pilihannya? Entahlah. Aku tidak tahu. Di Bukit Lejar, mereka sudah mendirikan sebuah padepokan. Ya, biarlah. Anjani masih muda. Dia masih memerlukan wawasan hidup yang lebih luas sebagai bekal baginya kelak di kemudian hari. Iya. Minumnya, Raden. Raspati, kau mengetahui itu semua dari mana? Apakah kau berkunjung ke Bukit Lejar? Iya. Aku berkunjung ke Bukit Lejar. Berkunjung ke Bukit Lejar tentu ada sebabnya. Karena tahu sendiri atau diberitahu orang lain? Karena diberitahu orang lain. Siapa orang itu? Pemburu harta karun. Pemburu harta karun? Apa hubungannya? Ya, karena Anjani menyimpan harta karun. Anjani menyimpan harta karun? Ya, harta karun peninggalan Lasmini. Peninggalan Lasmini? Iya, sebanyak 6 buah peti besar berisi permata intan, berlian, dan mutiara, serta uang yang berlimpah. Lasmini punya harta peninggalan. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Bukankah Lasmini memang seorang yang kaya raya? Benar. Akan tetapi harta kekayaannya tidak sebanyak itu. Lasmini memang kaya, tapi kaya yang biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Lagi pula, dia bukan seorang raja atau ratu yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Lasmini semasa hidupnya pernah menjalin hubungan dengan orang-orang yang kaya raya. Jadi mungkin saja harta kekayaannya yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun dan sekarang diwariskan kepada Anjani. Bentar. Ya. Aku kira kau sudah tahu. Karena antara kau dengan Lasmini pernah punya hubungan yang lebih erat. Tidak, Raspati. Sama sekali aku tidak tahu. Ya. Memang Lasmini sangat mencintai aku. Akan tetapi, sekalipun tidak pernah menyinggung-nyinggung soal harta kekayaan. Aku bisa mengerti. Sebab kalau Lasmini sering menyinggung soal harta kekayaan kepadamu, takut dikira membeli-beli. Beli-beli? Ya. Lasmini tidak mau ada kesan bahwa kau dibeli oleh dia. Akan tetapi, sebuah cinta yang murni, yang tidak berdasarkan uang dan harta benda. Iya. Mungkin begitu. Tambah lagi minumnya, Den. Iya. Sekarang, yang sangat mengkhawatirkan ialah berita tentang Anjani menyimpan harta karun sudah tersebar luas.
membuat para pemburu harta karun berdatangan ke Bukit Lejar. Celaka. Anjani dalam bahaya. Ya, itulah makanya aku datang ke sini, Bentar, untuk merundingkannya dengan kau. Sebab walau bagaimanapun, kau tidak bisa lepas tangan begitu saja. Anjani kini sebatang kara. Ibunya yang selama ini sebagai pelindungnya yang tangguh telah tiada. Nah, siapa lagi yang harus melindungi dirinya kalau bukan kau, bekas kekasih ibunya? Anggap saja kau melindungi anak tirimu, Bentar. Raspati. Ya, maksudku anak tiri bayangan, tidak sesungguhnya. Kau ini ada-ada saja. Ya, kalau kau sayang pada Lasmini, kau harus sayang juga kepada anaknya. Raspati, aku takut nanti dia salah terima. Nanti kan bisa kau jelaskan kepadanya. Pokoknya maksud kau baik. Raspati, untuk inikah kau membatalkan niatmu untuk pulang ke rumahmu di Kadipaten Tidunggalating? Iya, sebab aku merasa ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang yang pernah punya hubungan baik denganmu. Terima kasih, Raspati. Ayo, Bentar, jangan buang waktu. Sekarang juga kita berangkat ke Bukit Lejar. Cukup. Bagaimana nih? Apakah kami sudah melakukannya dengan baik? Latihan menghimpun napas seperti tadi sebenarnya bagi kalian sudah tidak perlu. Kenapa nih? Kalian bukan anak-anak yang baru latihan silat, tapi kalian adalah murid-murid sebuah perguruan yang sudah mencapai tingkat atas. Jadi berlatih menghimpun napas seperti itu sudah sangat biasa bagi kalian. Kalau begitu, kenapa nenek tadi menyuruh kami melakukannya, Nek? Aku hanya ingin melihat kedisiplinan kalian saja. Dan ternyata kalian semua sangat baik. Nenek Lejar, meskipun kami sudah mencapai tingkat menengah, tapi kami masih banyak kekurangan, Nek. Untuk itu, kami ingin nenek yang menyempurnakannya. Ya, sekarang ikut aku. Pergi kemana, Nek? Sulih, tidak usah bertanya. Lakukan saja perintah nenek Lejar. Dia kan guru kita. Iya, seperti orang yang baru belajar silat saja. Banyak tanya ini itu. Siapa tahu kita cuma disuruh mengantarkan nenek Lejar ke sungai mau buang air. Gila. Kita ini mau dibawa kemana ya oleh nenek Lejar? Nah, rasakan sekarang. Tahu rasa kamu. Maksudmu? Tadi kan aku bertanya dimarahi. Padahal kau juga ingin bertanya tapi malu kan? Baru sekarang aku ingin bertanya. Tadi sih tidak. Memangnya kenapa? Dari tadi berjalan bolak-belok, menyusuri hutan, naik turun. Kok tidak berhenti-henti? Alah, anggap saja jalan-jalan. Jalan-jalan? Habis mau dikatakan apa lagi? Memang kita ini sedang berjalan-jalan kan? Tiap hari kita selalu jalan-jalan. Apalagi kalau sedang mencari kayu bakar untuk menanak nasi. Sekarang jalan-jalan lagi. Jalan-jalan terus sampai tua. Hei, ketawa jangan keras-keras, biar tidak membosankan, Gandari. Dasar anak-anak, berhenti. Nah, berhenti juga akhirnya. Berhenti. Lihatlah oleh kalian di lembah itu ada apa? Bunga anggrek kita. Bagus bukan? Oh, di lembah itu terhampar kebun anggrek yang sangat luas. Satu jenis bunga anggrek hitam. Buanglah bunga anggrek jingga yang selalu kalian simpan dan dibawa kemana-mana itu. Dibuang? Dibuang? Bunga anggrek jingga sudah tamat riwayatnya. Mengapa kami harus membuang bunga anggrek jingga, Nek? Sebab mulai hari ini kalian harus mempergunakan bunga anggrek hitam. Kalian tidak lagi sebagai orang Gunung Lawu, tapi kalian sudah jadi orang Bukit Lejar. Jadi nama perguruan kalian, perguruan anggrek jingga, harus dibuang.
Apakah nenek bermaksud agar kami mengganti nama menjadi perguruan anggrek hitam, Nek? Anggrek hitam lebih bagus daripada anggrek jingga, bukan? Nenek Lejar, anggrek jingga indah, anggrek hitam seram. Hitam tidak selamanya seram, tapi kadangkala sangat indah. Lebih indah dari bunga yang berwarna-warni. Teman-teman, aku rasa memang sudah saatnya kita membuang jauh-jauh anggrek jingga. Ya, kita harus berani menghapus riwayat lama untuk menggantinya dengan riwayat yang baru. Suli, kau bagaimana? Alah, anggrek jingga dengan anggrek hitam apa bedanya? Kan sama saja. Pokoknya bunga anggrek. Bunga anggrek semuanya bagus, semuanya indah. Iya benar. Apalah arti sebuah nama? Ayo teman-teman, kita buang anggrek jingga. Teman-teman, aku duluan. Aku bunga anggrek jingga ya. Anggrek jingga ya. Anggrek jingga. Jingga, anggrek jingga. Apakah di antara para pemburu harta karun itu ada yang sudah datang ke Bukit Lejar? Iya, mereka sudah mulai berdatangan. Dan kebanyakan dari golongan hitam. Ya, meskipun tentunya banyak pula dari golongan biasa, yang biasanya menyewa jago-jago bayaran. Iya. Bagaimana caranya Anjani menghadapi mereka yang datang ke Bukit Lejar? Apakah langsung bertarung begitu saja? Anjani pandai memanfaatkan peristiwa. Maksudmu? Ya, siapapun yang datang ke Bukit Lejar dengan maksud untuk merebut harta karun, dipertarungkan satu sama lain. Ya, suatu gagasan yang cemerlang. Ya. Akhirnya menjadi semacam sayembara. Setiap peserta harus melakukan perang tanding. Pinter. Ya, sebab dengan begitu Anjani dan kawan-kawannya akan bisa menghemat tenaga. Ya, benar. Dia hanya akan turun untuk menghadapi pemenangnya saja. Ya, dan keuntungan lainnya dengan terlebih dulu menjadi penonton. Secara langsung sudah bisa mengukur kekuatan lawan. Iya. Waktu kau datang ke sana, acara perang tanding itu sudah dimulai. Baru saja dimulai. Oh ya? Ya, 4 peserta sudah bertarung dan pemenangnya cukup dikjaya. Tapi baru tingkat menengah. Sehingga ketika tiba giliran untuk bertarung dengan kelompok Anjani, salah seorang teman Anjani dapat menundukkannya. Iya. Untuk sementara waktu, Anjani dan kawan-kawannya mungkin masih bisa bertahan. Tapi nanti bila telah datang jago-jago yang sebenarnya, tokoh-tokoh utama dari golongan hitam, Anjani dan kawan-kawannya benar-benar akan berada dalam ancaman bahaya maut. Benar. Itulah makanya aku cepat-cepat memberitahu kau, Bentar. Iya. Sama ya dengan bunga anggrek jingga? Iya, bunga anggrek hitam ini setelah dikeringkan selama 1 bulan di dalam tanah, baik besarnya maupun beratnya sama dengan bunga anggrek jingga. Aku yakin kampungannya juga sama. Kalau tidak sama, wah, bisa jadi masalah. Artinya terpaksa kita harus berusaha sedemikian rupa supaya bunga anggrek hitam ini sama ampuhnya dengan bunga anggrek jingga. Iya, bisa-bisa harus menciptakan jurus baru khusus untuk menggunakan bunga anggrek hitam. Iya, untuk itu yuk kita coba yuk. Ayo, tuh di sana kan ada pohon kelapa. Ayo kita gempur, yuk. Iya, bagus. Semuanya tertancap dengan sempurna dan menghujam lebih sempurna. Iya, daya luncur, daya gempur, daya hunjam, semuanya sempurna. Wah, sama ampuhnya dengan bunga anggrek jingga. Batang pohon kelapa yang jadi sasaran gempuran kita menjadi keropos karena dihujam belasan bunga anggrek hitam yang kita lontarkan. Dengan jurus lontaran yang biasa, hasilnya sangat menggembirakan. Nah, sekarang ayo kita coba dengan jurus kembang 1000. Iya, yuk.
berpuluh-puluh bunga anggrek hitam. Iya, batangnya hancur berhamburan. Syukurlah, bunga anggrek hitam itu sama dengan bunga anggrek jingga, sehingga kita tidak perlu menciptakan jurus yang baru. Sebab jurus kembang seribu dapat dipergunakan untuk bunga anggrek hitam. Iya, bunga anggrek hitam tidak berbeda sama sekali dalam segala hal dengan bunga anggrek jingga. Hanya warnanya saja yang berbeda. Yang satu jingga, yang satunya hitam. Nanti, biarlah. Sekarang kita memiliki senjata rahasia yang hebat, yang berwarna hitam. Asal kitanya sendiri jangan jadi pendekar golongan hitam. Iya. Anak-anak, Bakti. bagus. Kalian anak yang baik, yang berbakti kepada guru. Aku senang sekali punya murid seperti kalian, karena kalian semuanya sudah memiliki berbagai jurus ilmu silat, serta beberapa ilmu kadikjaya, sehingga aku tidak perlu susah payah mendidik dari bawah. Untuk itu, aku akan langsung saja mengajari kalian tentang ilmu kadikjayaan yang lebih tinggi dari yang sekarang kalian miliki. Apa kalian mau? Bagus. Ilmu kadikjayaan yang akan aku ajari pada kalian namanya ajian telapak beracun. Wah, Nek, namanya seram sekali. Iya, mengerikan sekali, Nek. Ajian telapak beracun memang seram dan mengerikan. Sekarang kalian harus masak. Masak? Masak pasir. Masak pasir, Nek. Cepat. Wajannya cuma 2, tidak cukup. Kami kan 10 orang, Nek. Seadanya saja. Buat tungku api 2 buah. Taruh wajan penggorengan itu di atas tungku. Nyalakan api. Lalu taruh pasir halus secukupnya di atas wajan. Terus diaduk-aduk sampai panas. Sampai panas atau sampai matang, Nek? Pasir digoreng sampai matang. Matangnya seperti apa ya? Nenek, digoreng pakai minyak tidak? Memangnya menggoreng ikan pakai minyak? Ada saja guru kita, Nenek Lejar. Masak, bukannya menggoreng ikan, tapi menggoreng pasir. Bukan pisang goreng, tapi pasir goreng. Kamu ada-ada saja. Pasir panas dipegang. Asli, pasir goreng ini untuk apa ya? Dimakan. Edan, makan saja sendiri, biar mulutmu hancur. Sudah panas? Iya, sudah ngebul. Nek, sudah matang. Panas. Bagus. Kalian memang anak-anak yang baik, penurut. Ayo, apinya dimatikan. Ada 2 buah wajan berisi pasir halus yang panas. Sekarang dipegang. Masukkan tangan kalian ke dalam pasir itu. Nek, kira-kira saja, Nek. Pasir yang halus itu panasnya minta ampun. Lalu disuruh pegang. Wah, tangan kami bisa hancur, Nek. Iya, Nek. Betul, Nek. Siapa yang berani? Saya. Kau, Anjani? Iya, saya akan mencobanya, Nek. Jangan, Anjani. Pasir halus di atas wajan itu panas sekali. Tanganmu bisa hancur. Aku hanya akan mencoba sedikit. Aduh, panas.
katakan jangan, masih saja kamu nekat. Siapa lagi yang berani? Kalau belum kuat, pakai yang hangat dulu. Yang hangat? Untuk tahap pertama, kalau belum kuat memegang pasir yang panas, ya jangan sampai panas. Maksud nenek bagaimana? Gorenglah pasir halus, hanya sampai hangat-hangat tai ayam. Lalu masukkan tangan kalian pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Begitu terus berulang-ulang. Kalau sudah kuat, baru pakai yang panas. Loh, kata nenek tadi, goreng pasir itu harus sampai matang. Sampai panas. Iya, tadi nenek menyuruh kami masak. Menggoreng pasir yang halus itu harus sampai panas sekali, Nek. Sekarang cukup hanya sampai hangat-hangat kuku saja. Itu berarti otak kalian belum jalan. Sialan, aku dikatakan otakku belum jalan. Bukan otakmu saja yang belum jalan, Suli, tapi kita semua. Ya, memang iya tuh. Kita semua memang masih bodoh. Sebab pada umumnya, semua ilmu tidak ada yang langsung bisa sekali jadi. Melainkan harus melalui tahap demi tahap. Bahkan aku kira yang lebih baik pertama kali melatihnya tidak usah dimasak dulu. Pakai saja pasir halus yang hangat, biasa kena sinar matahari. Iya, itu lebih baik. Kelihatannya ajian telapak beracun yang akan diberikan kepada kita sangat berat, Anjani. Sebab terlebih dulu kita harus memiliki tangan yang punya daya tahan terhadap benda yang paling panas. Sebenarnya aku masih bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa? Tentang ajian telapak beracun yang akan kita pelajari. Maksudmu, Anjani? Melihat kata-katanya, ada kata racun, berarti sebuah ilmu yang erat kaitannya dengan racun. Misalnya, racun ular berbisa, racun kalajengking, racun tawon, dan sebagainya. Mungkin saja di dalam pasir halus yang sedang dalam keadaan panas mengandung racun, ya. Iya, racun panas. Kau bergurau melulu, Suli. Maaf, Gandari. Suara orang ketawa dan pohon tumbang. Ayo kita keluar. Wah, teman-teman, rupanya kita kedatangan tamu. Rupanya orang itu yang bikin ribut, meroboh-robohkan pohon. Seorang laki-laki setengah baya, tinggi dan tegap. Wajahnya nampak garang. Pasti orang itu bermaksud akan minta harta karun dari kita. Kalian murid-murid perguruan Bukit Fajar. Iya, benar. Jangan bikin ribut. Datang bertamu yang sopan, jangan meroboh-robohkan pohon. Hutan milik kami itu jadi rusak, tahu? Bocah ayu yang berani. Mana harta karun itu? Sabar, nanti aku kasih. Bagus Bagus apaan? Memangnya mau dikasih harta karun? Oh, enak saja. Memangnya harta karun nenek moyangmu apa? Apa maksudmu, ha? Kamu memang mau aku kasih, tapi bukan dikasih harta karun, tapi dikasih musuh. Musuh? Iya. Di sini sudah peraturannya begitu. Kalau mau harta karun, harus mau bertarung dengan siapa saja yang juga ingin memiliki harta karun. Mana musuhnya? Aku sikat sekarang juga. Sabar. Sabar. Apa sabar melulu? Kalau tidak mau sabar ya sudah, sana pulang. Tikus cilik, ku tampar mulutmu. Mulut ini bukan untuk ditampar, tapi untuk dicium. Bagus. Mari, aku cium kau. Ya, dicium oleh kamu, sama saja dicium kuda, bibirku bisa doer. Mata bodoh. Kamu datang ke sini mau membuka ladang pertanian? Ya, Pertanian? yang meroboh-robohkan pohon itu kan kamu, ya kan? Aku benci pada pohon-pohon itu, menghalangi jalanku. Benci sama pohon, mampus kamu. Mampus? Kalau tidak ada pohon, tanah jadi gersang.
Tanah yang gersang tidak bisa ditanami pohon bahan makanan, padi, jagung, singkong, dan lainnya. Lantas kalau tidak ada makanan, kamu jadi mampus. Paham orang gila? Setan! Aku dikatakan orang gila. Yang suka meroboh-robohkan pohon itu kan orang gila. Kalau orang yang otaknya waras, tidak mungkin. Barat kau! Mampus kau, Gondang. Siapa lagi tuh yang datang? Hah? Keling! Nah, datang lagi tamu satu orang itu. Orangnya kecil, rambutnya keriting, dan kulitnya hitam. Orang dari mana seperti itu? Rupanya kau sudah berada di sini, Gondang. Mau apa kau kesini? Keling jelek! Sama dengan kau mencari harta karun. Nah, ini yang tadi aku katakan sama kau. Aku akan beri kau musuh. Apa maksud kau, gadis Baheno? Heh, kau datang ke sini kan mencari harta karun? Iya. Nah, bertarunglah kalian berdua. Apa? Bertarung? Siapa saja yang ingin mendapatkan harta karun harus mau bertarung. Nah, bertarunglah kalian. Yang menang, lawan aku. Mana berani dia sama aku. Mendengar namaku saja, dia sudah terkencing-kencing. Wah kau! Siapa yang takut sama kau, Keling? Nama kau Keling. Pantas kau hitam. Ternyata kau orang dari Keling. Gondang, belum kapok ya? Tempo hari aku bikin kau sungsang-sumba. Iya, waktu itu sedang sakit. Sekarang kau boleh tahu rasa. Ayo, Ayo! ayo. Gandari, mereka sudah pasang ancang-ancang, Gandari? Ya, rupanya di antara mereka sudah saling kenal, sekaligus bermusuhan. Mungkin mereka musuh bebuyutan. Yang satu putih seperti kapur, yang satunya hitam seperti arang. Seperti kopi dan gula. Mereka mulai bertarung. Dua-duanya nafsu banget. Langsung saling serang dengan kencang. Iya, soalnya mereka sudah lama saling mendendam. Jadi begitu ketemu, ya langsung saling tubruk. Mereka bertarung langsung mempergunakan ilmu silat tingkat tinggi. Karena mereka sudah pernah bertarung, jadi masing-masing sudah bisa saling mengukur kekuatan dan kelemahan lawan. Oh iya. Dan itu, mereka memang tokoh-tokoh golongan hitam tingkat atas, sehingga memiliki ilmu silat tingkat tinggi. Jadi pertarungan mereka itu adalah pertarungan tingkat tinggi. Benar-benar pertarungan tingkat tinggi. Mereka bergerak semakin cepat, suka diikuti oleh pandangan mata. Saya tidak tampak. Yang terlihat hanya dua buah gulungan sinar hitam dan sinar putih saling sambar. Gulungan sinar hitam itu pasti si Keling, dan gulungan sinar putih pasti si Gondang. Gondang mulai terdesak. Iya, serangannya mulai surut dan pertahanannya mulai kendor. Jurus simpanan si Gondang sudah terkuras habis, sedangkan si Keling masih memiliki simpanan sehingga bisa meningkatkan serangan. Maka tak ayah lagi si Gondang yang terdesak. Si Gondang yang menghentikan pertarungan itu, dia merasa percuma saja diteruskan, sebab tidak akan menang. Lalu, apa yang akan dia perbuat? Ya, mungkin dia akan mempergunakan senjata. Karena aku lihat dia membawa sesuatu di balik bajunya. Sudah aku bilang, kau tidak akan menang melawan aku. Jangan besar kepala kau, Keling. Dulu aku kalah karena tidak sempat mengeluarkan senjata andalanku. Sebab keburu dipisahkan oleh gurumu, si Kumbang Sakti. Tapi sekarang, kau boleh rasakan ampuhnya senjataku yang maha dahsyat. Gada Limpung! Ya! Bukan main. Senjata si Gondang antik banget. Sebuah gada yang kecil dan pendek, terbuat dari besi. Sulih, itulah gada limpung. Meskipun kecil dan pendek, tapi sangat berat karena seluruhnya terbuat dari besi. Iya, warnanya hitam, mengkilat.
Mengerikan. Batu sebesar gajah bisa hancur kalau dipukul oleh gada limpung itu, apalagi kepala manusia. Ayo, Kelindrek, maju kau. Rasakan gada limpung. Sekali pukul, kepala kau hancur. Bentungan untuk mukul nyamuk kau bawa-bawa. Si Keling juga mengeluarkan senjata. Senjatanya juga antik, Tanti. Hah? Beberapa potong kayu disambung-sambung menjadi sebuah tongkat yang panjang. Aku tidak mengira kalau si Keling membawa sebuah tongkat kayu yang panjang semacam toya. Soalnya toya itu dipotong-potong, pendek-pendek, jadi ringkas. Nah, bentungan pemukul nyamuk harus dicongkel pakai toya. Toya busuk. Ya. Si Gondang terjengkang, senjatanya lepas. Si Keling melakukan serangan kilat. Ketika si Gondang terjungkal, secepat kilat lehernya disosok. Si Gondang terjungkal dan terkapar. Aku yang menang. Si Gondang, tokoh hebat dari Kali Celompa, sudah mampus. Sekarang mana harta karun itu? Mana? Tahan dulu hasratmu untuk memiliki harta karun. Boleh. Gendari, jangan kamu. Aku saja. Aku tidak takut pada orang Keling itu. Aku juga ingin menjajalnya. Jangan rebutan. Jangan. Lebih baik kalian maju semuanya sekaligus. Biar cepat selesai. Dan harta karun itu cepat pula aku bawa. Danti, Suli, kalian mundur dulu. Kalau aku kalah, kalian boleh maju. Iya. Hei, Keling, mari kita mulai. Hiat! Ya. Kau mau melawan toyaku dengan pedang? Aku akan mengiris-ngiris toyamu sampai jadi serbuk kayu. Bocah hayu yang berani. Jangan banyak mulut. Awal serangan. Gandari langsung saja menyerang dengan jurus-jurus maut. Soalnya dia sudah tahu bahwa si Keling memang hebat. Jadi tidak perlu pakai serangan pembukaan. Langsung saja menyerang dengan mempergunakan jurus-jurus tingkat atas. Parah. Si Keling menganggap enteng pada Gandari.